Oke. Sekarang yang sudah bergabung dengan kita ada berapa orang? Ada 9. Tapi yang dari adik angkatan, adik tingkat ada 2. Bisa dimulai ya, saudara-saudara sekalian. Oke, bisa Pak. Oke. Saya mulai dengan share screen. Oke. Jadi begini, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang ada di semester 8. Saya ingin tahu, Anda kan sudah selesai ya teorinya ya semua, mata kuliahnya kan sudah selesai, diambil semua ya? Atau ada mata kuliah yang diambil sekarang? Gimana Mas? Sudah selesai Pak. Sudah selesai ya? Sekarang semester 8 ini tinggal skripsi aja kan ya? Mata kuliah yang lain nggak ada lagi kan? Terus kemudian urusan PKL sudah beres semua ya? Sudah selesai ya? Kalau saya belum Pak, masih mau nyetak. Tapi revisi sudah selesai, sudah ACC. Sudah Pak. Ya, tinggal cetak aja. Kalau saya masih dalam tahap revisi Pak. Revisi. Banyak enggak revisinya? Tidak Pak. Enggak ya? Ya wes. Berarti bisa dilanjutkan. Oke, ini yang lain mana ya? Banyak yang belum hadir ya sekarang ya. Tolong sambil dikabari ya, sambil kita lanjutkan ya. Sambil ditarik-tarik. Oke, saya mulai aja. Tadi sudah saya kemukakan. Hari ini agenda pembahasan kita itu ada 3 hal penting. Pertama, saya ingin membahas tentang sistematika laporan skripsi yang lebih detail dari yang dulu awal-awal yang sudah pernah kita diskusikan ketika saya pembuatan sempro ya, ketika seminar proposal. Saya ingin lebih detail lagi, lebih dalam. Kenapa? Karena di dalam skripsi ini produknya ada 2. Produknya adalah produk softwarenya, prototipenya. Yang kedua, produknya menjadi laporan. Nah, laporannya ini kita tidak bisa main-main karena ini memang merupakan tolok ukur bagi Anda untuk bisa menyelesaikan program S1 di kampus kita, di Poli C. Itu sudah menjadi aturan akademik yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan ternyata nilai jadinya laporan itu besar sekali, sekitar 70 sampai 80. Artinya orang akan lebih membaca laporan. Di samping ya memang melihat programnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena program itu akan hanya dilihat atau di trial, diuji coba ketika ada ujian. Tapi kalau laporan itu akan tersimpan di perpustakaan dan yang terakhir ini akan tersimpan secara online di e-library. Jadi itu akan bisa diakses oleh banyak orang selamanya. Nah, kalau Anda itu hasil karya laporannya, penulisannya kurang bagus, itu akan dibaca orang terus. Nah, ya.
Artinya apa? Kita tidak bisa serampangan di dalam menggarap laporan skripsi ini. Gitu. Jadi kita harus serius. Itulah makanya yang sering saya katakan bahwa penulisan skripsi itu merupakan hal yang sakral bagi Anda yang kuliah D1. Sakralnya di situ. Terus kemudian skripsi juga merupakan salah satu catatan sejarah ketika nanti Anda akan mengambil kuliah lagi misalkan seperti itu. Kemudian kerja, sekarang pekerjaan itu juga begitu. Dunia kerja itu pasti ketika Anda masuk dalam dunia industri nanti ditanya, dulu skripsinya garap apa gitu. Nah, nanti Anda akan bisa bercerita lebih lanjut. Mungkin kalau saya dulu sampai bahkan ketika daftar di industri suruh bawa laporannya skripsinya itu baca-baca sama manajernya. Nah kalau yang sekarang mungkin di samping Anda punya itunya, Anda bisa simpan di dalam drive misalkan ya, mereka nanti tinggal mengakses begitu, oh ini Pak seperti ini laporannya, bisa dibawa laporannya. Kemudian kalau membuat aplikasi secara online gitu ya, website itu, nah, Anda bisa pamerkan websitenya secara online. Dan itu akan dilihat oleh khalayak terus hasil karya Anda. Jadi jangan berpedoman bahwasanya oh skripsi selesai sudah ya sudah. Nah, skripsi ini akan berdampak panjang dalam kehidupan Anda. Gitu. Kalau Anda tidak merasa itu, ya Anda mulai harus rasakan. Jangan sampai Anda mengerjakan ini berhenti sampai di sini tok, terus Anda lupakan, jangan. Ini kalau Anda masih berniat untuk mau lanjut kuliah lagi atau kerja. Kerja artinya kerja di tempat yang benar ya, bukan asal kerja. Maksudnya asal kerja itu asal ada pekerjaan. Kayak asal ada pekerjaan itu contohnya jadi tim pemantau pemungutan suara misalkan gitu ya. Memang dapat honor, dapat uang juga tim pemantau itu nanti kalau pas pilkada dapat uang. Tapi kan nggak ada hubungannya sama skripsi gitu. Tapi kalau Anda masuk dalam satu industri misalkan industri. Kita lanjut ya, maaf saudara-saudara sekalian, koneksi saya tidak stabil. Saya pedot. Oke, saya ulangi lagi. Ini akan sangat berpengaruh kalau Anda itu nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke kerja di tempat industri atau instansi yang masih linier, masih ada hubungannya sama IT. Nanti Anda akan ditanya, dulu pernah garap apa? Proyeknya apa? Skripsinya apa? Seperti itu. Nah, Anda bisa memamerkan kemampuan atau keahlian saudara melalui adanya laporan tersebut. Itu ya saudara-saudara sekalian. Oke. Sekarang kita masuk ke konten yang akan kita bahas. Ada 3 hal yang harus diamati dalam mengerjakan skripsi agar mendapatkan hasil maksimal kalau menurut saya. Ada 3 hal. Pertama, sistematika laporan skripsi. Ini mengacu pada pedoman Poli J dan pedoman penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya. Kalau menulis hasil karya penelitian ilmiah atau scientific report itu secara garis besar sama. Kemudian itu yang poin pertama, sistematika laporan. Yang kedua adalah bagaimana prototipe aplikasinya itu sendiri yang Anda buat. Apakah prototipe aplikasi tersebut berbasis web atau berbasis mobile? Nah, itu apa saja yang harus Anda kerjakan di dalam mengerjakan skripsi. Yang ketiga, ini nanti yang perlu saya sampaikan, ini fokus di kita, ketentuan untuk penilaian pembimbing. Maksudnya ketentuan penilaian kalau Anda menjadi anak bimbingan saya. Kalau 3 poin itu terpenuhi, insya Allah tidak ada kesulitan Anda. Tidak akan mengalami kesulitan permasalahan yang sangat signifikan. Saya cek dulu untuk
Dr. Radennya. Oke, yang sudah mengisi ada 5 orang. Kalau tidak salah bimbingan saya ini ada 7 orang ya. Oh, 16. Banyak yang nggak datang. 16, 15. Intinya ada 15. Oke, saya tidak tahu pasti ini kenapa kok banyak yang nggak datang. Apakah tidak tahu ataukah tidak menarik? Tapi tidak penting bagi saya. Yang penting saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan dan ini memang harus Anda ketahui. Berpedoman atau berpedoman. Berangkat dari pengalaman kegagalan saya ketika saya mengerjakan skripsi, ketika saya mengerjakan tesis S2 sampai sekarang mengerjakan S3, disertasi S3. Itu saya ingin share kegagalan saya sehingga ini jangan sampai terulang di Anda. Sebelum saya masuk, saya ingin sharing pengalaman saya. Ketika saya nggarap S1, skripsi S1, itu saya basicnya adalah D3 Teknik Informatika. Tapi saya pindah dari S1 dari D3 Teknik Informatika yang berbasis teknik, pure teknik ya, pindah ke MIPA. MIPA itu matematika IPA. Saya ambil computer science. Memang computer science basicnya dulu adalah matematika terapan. Dari yang berbasis teknik, saya beralih ke matematika yang science gitu ya. Nah, orang-orang matematika yang tempat saya belajar S1 itu ternyata teknik keinformatikaannya tidak lebih bagus daripada orang teknik informatikanya sendiri. Akhirnya saya hanya mengulang permasalahan teknis yang saya kerjakan di D3 itu, saya buka, saya tambahi dengan sedikit analisa begitu, luluslah saya S1. Itu. Karena saya D3-nya berbasis di Poltek gitu ya, banyak prakteknya, kemudian S1 banyak teorinya di universitas saya sekolahnya. S1-nya transferan ya S1. Jadi saya hanya mengulangi dan alhamdulillah ya, bukannya alhamdulillah ya, ini sekaligus ini sharing aja. Dosen saya itu semua dari orang matematika, bukan dari IT murni. Ya otomatis untuk masalah ke IT-an beliau banyak bertanya malahan ke kita gitu. Karena zaman dulu saya itu lulus tahun 96. Itu yang tidak bisa yang tidak bisa komputer itu ya benar-benar orang manual beneran gitu. Kalau sekarang yang nggak bisa komputer kan ngakunya nggak bisa komputer, paling tidak pegang Excel atau MS Word itu kan bisa ini ya. Zaman itu enggak. Zaman itu orang tuh manual wes. Nulis ya pakai buku, ballpoint, kertas gitu ya. Nah disitulah, di satu sisi di situ merupakan hal yang menguntungkan bagi saya, karena teman-teman dosen penguji itu tidak banyak bertanya akhirnya. Gitu. Tapi ketika saya sekarang ambil S3, saya menginginkan keadaan itu berulang, ternyata tidak seperti itu, saudara sekalian. Saya kuliah juga sekarang ini di S3. Itu saya ambilnya tetap IT, tapi saya tidak ngambil di IT, tidak di fakultas IT maksudnya. Saya mengambil di fakultas teknik secara umum, dan yang saya ambil adalah teknik industri, artinya industri manufaktur. Nanti di sana adalah penerapan sistem informasi manajemen berbasis AI, dan itu berdiri di bawah teknik mesin. Jadi saya ngambilnya teknik mesin. Saya pikir oh dengan banyak yang tidak tahu untuk masalah IT itu akan mempermudah. Ternyata itu menjadi bumerang. Karena orang yang tidak tahu itu jadi mempersulit. Nah, jadi mempersulit keadaan kita untuk maju, dan kita dipaksa untuk mengikuti logika arah berpikir mereka. Akhirnya makanya saya temukanlah tips-tips yang harus saya
sampaikan ke Anda ini mengenai sistematika laporan skripsi. Agar Anda di mana ditempatkan itu tidak terombang-ambing dengan masalah dosen penguji. Itu loh yang penting. Dosen penguji atau pembimbing dalam hari ini. Jadi Anda punya sebuah pedoman, patokan bagaimana Anda bekerja. Ya, di situ ya. Paham ya teman-teman sekalian ya. Ini perlu saya sampaikan. Dan ini menjadi dasar saya. Dasar saya apa? Kalau Anda bisa mengikuti seperti ini, ya sudah. Itu sudah pasti kepegang tangan gitu loh. Karena apa? Ketika saya garap di S1 dulu dengan basic yang seperti itu, orang-orang tidak tahu kriteria gitu. Lulus itu kayak gimana kan? Lulus itu seperti gimana? Sehingga ketika saya garap seperti itu, ya dianggap hebat aja, udah kasih A aja langsung lulus. Tapi berbalik ketika sekarang S3, ya, S3 berubah-ubah terus karena tidak ada acuan yang jelas. Targetnya apa yang ingin diraih, laporannya seperti apa, sedalam apa gitu ya. Sehingga berulang-ulang dan itu tidak selesai-selesai. Apa kata pembimbingnya gitu loh. Paham ya di situ ya Mas ya, Mbak ya. Maka ini jangan sampai terulang kebingungan saya. Ini maka saya sampaikan di awal. Ini merupakan satu tujuan atau target di mana Anda harus bisa memenuhi itu supaya hasilnya maksimal dan itu sudah bisa menjadikan argumentasi saya bahwa Anda sudah lulus secara akademis. Itu latar belakangnya. Jadi kenapa? Seperti ini sudah saya ramu setelah saya masuk dari S1, S2, S3, pengalaman-pengalaman itu. Kemudian di Polij bagaimana, di TIF khususnya yang ini bagaimana supaya maksimal. Maka muncullah tiga poin besar ini. Sistematika laporan skripsi yang bagus seperti apa, kemudian prototipe yang bagus seperti apa, dan penilaian nanti, kriteria penilaian. Itu nanti tapi terakhir aja, itu bisa menyesuaikan diri. Kalau Anda sudah bisa menyelesaikan poin 1 dan 2, nomor 3 itu nanti mengikuti. Insya Allah kalau Anda mengikuti petunjuk saya, insya Allah nggak akan ada masalah. Itu gampang banget. Tapi kalau Anda tidak ikuti track di 1-2, ya, jalur 1-2, Anda akan sulit untuk mencapai di 3 tadi, poin 3. Ya. Ini sayang sekali nih teman-teman yang nggak hadir. Ini tidak ada, tidak masuk. Saya nggak tahu permasalahannya kenapa. Tapi ini saya rekam. Nanti akan saya upload. Kalau tidak ke YouTube, akan saya upload di Google Drive. Mereka harus lihat ini. Ini dasar bagi kita untuk bergerak menyelesaikan skripsi mulai dari hari ini. Gitu ya. Kalau saya dulu, saya sedikit demi sedikit langsung masuk ke poin. Kalau saya dulu masih beranggapan bahwa Anda selesai di seminar proposal bab 1, 2, 3 itu sudah tidak melihat lagi bab 1, 2, 3, sudah tutup buku, kita selesaikan bab 4 sampai bab terakhir. Kan gitu ya. Anda pernah ingat saya ngomong kayak gitu. Ya udah Mas, bab 1, 2, 3 nggak usah direvisi, nanti revisinya selesainya aja gitu kan. Sambil nanti garap laporan. Oke, itu benar. Tapi setelah saya rasakan, ketika seperti ini, saya mengalami permasalahan pengalaman yang seperti ini, banyak yang harus direvisi di bab 1, 2, dan 3, terutama masalah bagaimana kita berpikir untuk masuk ke dalam sebuah laporan. Balik lagi, kenapa kok laporan yang ditekankan? Orang-orang, anak-anak mahasiswa biasanya itu keliru dari cara berpikirnya bahwasanya aplikasi harus jadi. Prototipe programnya harus jadi, kodenya harus mulus. Kalau itunya nggak selesai, nanti laporannya nggak diselesaikan. Itu tidak 100% benar, tapi juga tidak 100% salah. Maksudnya begini, itu nilai kebenarannya hanya sekitar 40%. Yang 60% itu kesalahan, salah. Apa? Kenapa? Ya balik lagi. Nanti yang diuji, Anda di hadapan penguji itu, tim penguji, itu adalah membaca laporan dan Anda presentasi. Katakanlah waktu itu adalah 90 menit maksimal. Ya,
Yang 60 menit itu membaca laporan, Mas. Dan itu diuji oleh 3 dosen. Nah, yang 30 menit itu cuma buka program. Artinya tidak detail lihat program sampean. Ya toh? Jadi 90 menit itu 60 menit pembantaian, 30 menit demo program. Jadi jangan terkecoh di situ. Kemudian penilaian itu yang paling berat bobotnya itu 70 sampai 80% kalau nggak salah. Nanti saya lihat lagi ya. Itu di laporan. Bagaimana Anda membuat laporan? Di situ tidak ada poin bahwasanya program jadi itu nilainya segini persen. Tidak muncul, Mbak. Itu yang muncul adalah nilai laporan, nilai presentasi, nilai menyelesaikan masalah. Itu di situ yang muncul. Tidak ada di situ aplikasi. Nah, maka begini, saya bukan dalam artian ini menggembosi bahwa aplikasi itu tidak harus jadi, tidak. Ya. Tapi artinya apa? Sampean semua itu harus lebih fokus di dalam menyelesaikan laporan. Itu. Biasanya kelirunya di situ. Cara berpikirnya kelirunya, oh programnya nggak jadi, laporannya belum digarap. Salah besar itu. Salah besar. Nah, makanya supaya tidak begitu, nanti ini saya buat target. Itu kan tadi di daftar hadir, itu saya pecah-pecah, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5. Nah, ini nanti triknya, kita bongkar mulai dari bab 1, kita semua bimbingan bab 1 dulu semua. Sampai mulus, sampai selesai. Ya. Begitu semua sudah selesai, ini saya berikan tanda oke, selesai gitu. Flag oke. Masuk lagi bab 2. Bab 2 nanti saya koreksi lagi per anak. Siapa yang sudah oke, siapa yang belum, siapa yang sudah, nanti ada progress reportnya di situ di daftar hadir itu yang tadi. Kalau sudah oke baru melangkah ke selanjutnya. Ya. Seperti itu sampai selesai. Jadi kita nggak bolak-balik. Seandainya membalik itu baliknya nggak radikal gitu ya. Nggak mendasar, hanya mungkin tambah 1 poin yang itu belum dimunculkan di tujuan misalnya gitu ya. Tambahin aja tujuannya sedikit, nanti muncul di kesimpulan seperti ini. Soalnya itu ada connecting, ada hubungan antara bab 1 sama kesimpulan gitu. Alur berpikirnya seperti itu. Saya harusnya gambar ini gambar apa namanya, semacam kayak diagram ya. Semacam kayak diagram itu yang connectingnya, relasinya, hubungannya antara tiap bab itu seperti apa, harusnya saya gambarkan ilustrasi seperti itu. Nantilah. Tapi ini sudah saya poin-poin, nanti saya gambarkan supaya Anda lebih jelas. Jadi bab 1, ingat bab 1. Bab 1 itu terhubung secara langsung ke bab terakhir, kesimpulan. Ya. Jadi Anda yang munculkan di bab 1 nanti ada tujuan, rumusan masalah, kemudian manfaat. Itu nanti harus muncul lagi di kesimpulan. Kalau tidak dimunculkan, itu salah berarti laporannya. Saya katakan diri tegas, salah berarti. Misalnya apa? Anda garap satu laporan dengan tujuan tertentu, itu harus terjawab di akhir penelitian nanti. Kalau tidak muncul, ya dimunculkan. Contoh ya, membuat, saya ambil salah satu contoh punyanya Mas Morgan. Judulnya Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makanan pada Penderita Gangguan Lambung menggunakan metode elektrik. Nah, nanti kan dimunculkan tujuannya adalah membuat sistem pendukung keputusan yang ini 1, 2, 3 gitu ya tujuannya. Nah, nanti harus terjawab di kesimpulan terakhir bahwa setelah melakukan kegiatan penelitian ini, sistem pendukung keputusan bla 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 sudah bisa diselesaikan gitu. Dimunculkan di kata-kata gitu. Ya. Paham ya? Nanti kita coba masuk ke permasalahan. Anda menyelesaikan satu persatu, bab 1 sampai bab terakhir, nanti kita coba masuk ke dalam tujuannya itu. Oke, sekarang saya mulai di sini.
Di laporan kita, skripsi, itu ada 5 bab. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, ini nanti kita bahas, kita diskusikan, Anda bimbingannya menyelesaikan satu persatu. Begitu yang satu bab selesai, baru berpindah ke bab berikutnya, dan di daftar hadir itu nanti saya beri tanda oke gitu. Supaya setiap anggota di dalam bimbingan saya nanti terpantau. Biasanya ada yang nanti di bab terakhir itu bab 4 itu ya, sistem pembahasan itu bulat nanti di situ lama itu, progresnya lama. Akhirnya tidak terkontrol sampai saya sendiri lupa dulu terakhir itu bimbingan itu sampai mana gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Anda harus, karena yuk maaf Mas, bimbingan saya banyak kan ya. Terus permasalahannya kan tidak hanya satu yang harus kita pikirkan, harus kita solusikan. Nah, akhirnya ya otomatis lupa, itu pasti sifat manusia itu lupa. Satu orang suruh ngapal kasusnya 10 aja, bubuan. Jangankan 10, 2 atau 3 aja. Kemudian kemarin ngomong terakhir sampai apa, itu sudah lupa. Jangankan gitu ngomong aja satu orang gitu ya. Saya tadi ngomong apa ya? Gitu kan. Saya tadi mau ngomong apa ya? Lupa pasti. Nah, itu nanti kita catat ya. Per orangnya sampai mana. Itu. Dan Anda juga berkewajiban nyatet. Kenapa? Lah nanti kalau bulat mondar-mandir di satu bab tertentu kan merugikan Anda sendiri, progresnya nggak jalan-jalan. Itu saya alami Mas sekarang. Karena apa? Ketidakkonsistenannya seorang pembimbing itu berakibat fatal bagi mahasiswa. Jadi nggak selesai-selesai. Karena apa? Idenya sudah selesai. A, balik lagi B. B, balik lagi C. Nanti balik lagi A lagi. Jadi kan muter itu kan. Nggak ada proses. Muter, nggak ada perkembangan, nggak ada progres. Nah, Anda juga harus mencatat. Kemudian harus mengingatkan, berani gitu. Berani karena benar. Berani dalam hal benar. Jangan karena Anda ngotot aja, tapi nggak ada dasarnya. Tapi Anda bilang, Pak, mohon maaf, itu kemarin kan sudah dibahas sampai itu. Kemudian Bapak memberikan ide atau saran seperti ini. Nah, ini sudah saya kerjakan, ternyata efeknya atau dampaknya seperti ini setelah lakukan penelitian gitu kan. Nah, jadi diskusi begitu Mas. Jangan karena takut sama dosennya, apa-apa dosennya ngomong ikutin aja. Ya rugi sendiri. Tapi Anda harus punya catatan gitu ya. Dan catatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan saya sekarang mau diskusi judul ini, tanggal ini. Nah, terus kemudian Anda catat. Nah, itu akan mengingatkan saya, oh kita pernah diskusi untuk mata pelajaran materi itu gitu kan. Ya. Ini sering terjadi hal ini ya. Saya tuh kalau dulu masih belum pandemi, kalau bimbingan sama dosen saya, revisi terakhir itu saya bawa pasti, dan itu saya print. Setelah saya diskusi, sudah ketemu hasilnya, ketika oke, itu setiap lembar itu saya suruh tanda tangan beliaunya. Saya suruh paraf, tanggal berapa parafnya. Kemudian nanti saya bawa sebagai bekal. Seandainya nanti beliau tanya seperti itu lagi, saya tunjukkan, loh Pak ini sudah dibahas, kemarin Bapak sudah ACC. Itu kalau dulu saya S1, S2 masih bisa. Tapi kalau S3 saya nggak bisa sekarang seperti itu. Karena dosennya mau nggak mau, Anda harus ikut saya. Kalau nggak, Anda nggak lulus. Nah, kayak gitu. Nah, saya nggak mau hal itu terjadi ke Anda. Saya orangnya lebih bersikap terbuka. Kalau misalkan itu logis dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, Anda punya referensi yang jelas, Anda punya paper yang bagus, di mana teori atau saran dari saya tersebut lebih lemah, saya terbuka untuk mengakui, ya mengikuti, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita ke bab 1, Mas ya. Baik. Bab 1 itu isinya pendahuluan. Pendahuluan itu yang terpenting ada tujuan dan ada rumusan masalah. Ada yang nanti ada manfaat juga ada. Tapi ya Anda lihat
Tujuan nanti di situ ada tujuan ya, bab 1 titik berapa itu yang lebih bagus. Ini setiap pembimbing punya gaya berbeda-beda, tapi saya gayanya begini. Ini kayaknya bagus menurut saya. Tujuan itu Anda pecah. Tujuan Anda pecah untuk dunia industri dan untuk akademis. Bidang di dunia industri dan bidang akademis. Atau ada yang dipecah. Tujuan khusus dan secara tujuan umum. Atau boleh juga, tak boleh saya. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu Anda ceritakan secara umum. Contoh punyanya Mas Morgan tadi, tujuan umum adalah membuat yaitu membuat aplikasi atau menyelesaikan permasalahan untuk diagnosa sistem pendukung keputusan ya, untuk memilih ya, keputusan pemilihan menu makanan untuk penderita gangguan lambung. Nah, itu tujuan umum ya. Tujuannya itu nanti calon mengerjakan skripsi. Karena tujuannya ini, ya sistemnya ini harus dilaporkan, harus diceritakan di kesimpulan ya. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan khususnya ini di breakdown lagi, Mas. Dalam sistem pendukung keputusan ini diperdetail. Ini akan ada apa? Database apa? Yang terintegrasi dengan apa? Digunakan untuk apa? Gitu. Tujuan khususnya. Atau di breakdown begini juga boleh. Tujuannya adalah untuk mendesain database ini, membuat mendesain database, membuat aplikasi, atau membuat interface layanan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan penderita gangguan lambung, gitu ya, menggunakan metode itu. Ini coba nanti Anda pecah lagi bab 1. Di bab 2, masih bab 1, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dibuat detail yang menerangkan permasalahan secara global. Biasanya dengan kata-kata bagaimana gitu kan ya. Nah, ini juga begitu. Saban buat dulu secara global, nanti rumusannya didetailkan. Oh, seperti ini. Nah, ini bab 1 ini nanti harus muncul di kesimpulan. Boleh mod sistemnya itu dikopas. Poin ini harus dijawab di bab 5 kesimpulan. Harus. Kenapa? Ini perlu saya bu. Yang namanya penelitian itu harus ada konklusinya. Tujuannya membuat ini, konklusinya, kesimpulannya nanti dimunculkan di akhir. Ya, dikopas aja apa yang Anda tulis di rumusan sama di tujuan, nanti dikopas masuk ke kesimpulan dengan bahasa yang berbeda. Poinnya sama persis. Oke. Sebelum saya ke bab 2, silakan. Kalau ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya, silakan.
Jadi nanti ini Anda tiap bab, Anda ngirim dulu ya. Nanti bab 1 kirimkan dulu, nanti saya koreksi-koreksi. Mungkin setelah 2 atau 3 kali koreksi, minimal 2 lah ya. 3 koreksi gitu, akan sudah fix, baru melangkah berikutnya. Oke, bab 1 ada yang bertanya? Untuk dari saya cukup, Pak. Ya, cukup ya. Terus saya ingatkan lagi, Anda jangan segan-segan untuk membuka pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari Polij, supaya tidak tersesat. Jadi ada pedoman dasarnya, itu ya. Itu ada di situ. Bab 1 isinya harus apa aja, bab 2 apa aja, bab 3 apa. Itu jangan segan-segan untuk membuka. Oke, kita ke bab 2 sekarang. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah bab yang paling mudah di antara semua laporan. Karena tinjauan pustaka ini memuat dasar-dasar. Anda tinggal kopas masukkan, tapi sekarang kalau hanya sekedar kopas, Anda nanti terjebak dalam plagiasi. Dan plagiasi itu ada skornya. Kalau similarity rate-nya itu di atas 30%, Anda tidak layak mengumpulkan laporan itu. Masih ditolak Anda. Ya. Saya ambil contoh ekstrimnya aja. Jadi Anda nanti cek untuk Turnitin ya, untuk plagiasi, itu skornya harus di bawahnya 10%. Mengambil amannya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya Anda tidak terjebak di dalam plagiasi? Nah, agar tidak terjebak di dalam plagiasi, itu ada software parafrase namanya. Pernah dengar software parafrase? Belum pernah, Bapak. Belum ya? Nah, ini ya. Belum pernah, Pak. Software plagiasi atau software parafrase. Software plagiasi ini untuk mengecek tingkat plagiasi Anda berapa. Anda masuk Google, nanti itu ada plagiation checker atau plagiasi cek. Nanti dicari, kalau laporan itu sudah selesai, masukkan ke sana, diupload, nanti muncul skornya. Oke. Terus software parafrase itu begini, kalau Anda ambil tulisan atau kutipan ya dari mana lah, dari literatur ya, dari Wikipedia atau mana, tapi Anda tidak saya sarankan untuk ngambil mentah-mentah dari Wikipedia, harus Anda olah, harus Anda kelola dulu. Karena Wikipedia tidak bisa digunakan untuk daftar pustaka. Misalkan Anda ngambil dari satu situs lah, bukan Wikipedia, situs apa? Situs orang. Nah, Anda kopas di situ, kemudian Anda masuk ke dalam websitenya parafrase. Nanti cari website parafrase ini banyak ini juga. Yang free banyak. Anda kopas masukkan ke situ. Nanti kata itu akan diolah menjadi kalimat yang lain yang artinya masih sama. Artinya masih sama, masih sesuai dengan ide dasarnya. Nah, itu tidak terjebak parafrase. Tidak terjebak plagiasi. Sebenarnya plagiasi itu apa sih? Plagiasi itu kan kalau Anda mencontoh mentah-mentah, copy paste tulisan orang lain masuk ke punya Anda. Agar tidak terjebak oleh unsur plagiasi, aturan plagiasi, Anda harus pakai parafrase. Dibolak-balik kata-katanya, yang aktif jadi pasif, yang pasif jadi aktif gitu. Itu pakai metode parafrase namanya. Nah, ini ada softwarenya sekarang ini. Jadi supaya tidak terjebak itu, ide itu Anda masukkan ke sana, plug, nanti akan diolah oleh software menjadi suatu ide yang tetap secara global artinya sama. Tapi tetap Anda harus baca ide keseluruhannya supaya tidak berbeda arti, tidak berbeda makna, ya. Tuh, Anda harus hati-hati tetap. Karena ya kayak Google Translate itu kadang-kadang ya simpang siur juga ini parafrase ini.
Tapi ini bisa mengurangi pekerjaan Anda dari 100% yang mengolah kata itu menjadi tinggal 20%. Lumayan, cepat. Terus daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga merupakan kegagalan ini, sering ini. Daftar pustaka itu begini, saudara-saudara. Saya kan sering menyampaikan, di tinjauan pustaka itu Anda tinggal kopas, Anda tinggal ngambil dari karya tulisnya orang. Kemudian itu di situ harus dikutip, ada kutipan, ada sitasi. Nah, pengutipan itu harus muncul nanti di daftar pustaka. Kalau tidak muncul di daftar pustaka, itu Anda dosa besar. Seakan-akan Anda mengambil teorinya orang, padahal itu Anda tidak menemukan, tapi Anda mengakui hasil penelitiannya orang menjadi punya Anda. Itu secara etika akademis tidak boleh. Dosa besar ya. Maka kalau Anda mengutip, boleh mengutip saja. Memang namanya kuliah, belajar dari orang lain juga. Tapi Anda sebutkan sumbernya. Nah, supaya tidak luput dari itu, di tinjauan pustaka muncul, kemudian di daftar pustaka juga muncul, Anda harus pakai software. Pakai software yang saya tahu ini ada 2, Mendeley sama Zotero. Terus masih juga ada yang lain-lain lagi. Ini bisa untuk membuat bibliografi. Nah, harus ini. Mau enggak mau harus. Karena begini, bagi yang belum belum mengoperasikan Mendeley, nanti kelihatan Mendeley atau Zotero, nanti kelihatan. Saya cek di bab 2 gitu ya. Oh, kalau tidak berhubungan antara yang tinjauan pustakanya tidak sama persis sama yang namanya itu, sama yang namanya daftar pustaka, di daftar pustakanya nggak ada, atau sebaliknya di daftar pustakanya ada tapi di tulisan nggak ada, ya berarti Anda nggak pakai Mendeley atau Zotero. Tapi kalau pakai Mendeley atau Zotero itu semua masuk dalam database. Yang muncul di atas ya pasti muncul di bawah. Begitu juga sebaliknya. Itu harus pakai yang namanya Mendeley atau Zotero, software pengelola bibliografi. Nah, kenapa? Lah gini, saudara-saudara sekalian, kita dalam rangka membuat karya tulis itu kan mengembangkan pemikiran dari jurnal-jurnal, dari paper-paper, dari tulisan atau karya orang lain, sehingga kan kita muncul ide itu. Nah, kadang cara menjelaskan ini, tujuan pustaka ini berbelok-belok. Oke, kalau bingung gambarannya gini. Saya mau membuat mouse inilah, saya ingin mau membuat mouse ini. Memproduksi mouse ini sebagai satu prototipe. Caranya memproduksi mouse ini kan tidak hanya satu cara. Urut-urutannya. Misalkan membuat sensor infrarednya dulu. Habis itu membuat catu dayanya, memasang catu dayanya. Yang terakhir memasang kliknya, kan itu ya. Tapi ada kalanya nanti pas kita tengah-tengahnya nulis, oh bukan begitu caranya. Casing itu terakhir aja kalau semua fungsi sudah berjalan bagus. Kan jadi berubah urut-urutannya. Nah, kalau urut-urutannya berubah, itu bisa jadi nanti susunan di dalam daftar pustaka atau tinjauan pustakanya itu ya berbeda juga. Karena seorang ahli A mengatakan kalau membuat mouse itu yang baik dengan cara ini. Kalau penulis B ilmuwan B membuat mouse ini yang baik adalah cara seperti itu. Baik, kita tiru yang mana? Cara A apa cara B? Kalau cara A berarti cara B-nya nggak dipakai, berarti harus dihapus dari peredaran, dari tinjauan pustaka. Ketika dihapus, yang di bawah di daftar pustaka harus dihapus juga. Jangan sampai di atas dihapus, di bawah nggak sinkron ya, masih ada gitu. Kalau di atas hilang, di bawah juga harus hilang. Gitu. Itu kalau pakai satu metode A dalam rangka membuat mouse. Gitu teman-teman sekalian. Nah, ini bab 2 ini kelihatannya gampang tapi ruwetnya di situ.
Kalau misalkan saya selaku pembimbing terus akhirnya berubah ide atau memberikan saran, menjelaskan aplikasi sistem pendukung keputusan tidak dari situ, Mas. Menjelaskannya dari zaman kan awalnya tadi dari langsung sistem pendukung keputusan. Tidak seperti itu. Kalau menurut saya menjelaskannya dari sistem informasi manajemen dulu, baru masuk sistem pendukung keputusan gitu. Kan artinya kan belok ya, muter ya. Lah, beloknya muternya itu kalau tidak diikuti dengan perubahan tinjauan pustaka, nanti jadi pertanyaan. Dan kalau ada perubahan di tinjauan pustaka, kemudian tidak sinkron antara tinjauan pustaka sama daftar pustaka, jadi masalah itu. Bentar, saya tak minum dulu. Oke, bab 2. Sekarang saya beri kesempatan yang bertanya dulu. Ini saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk style yang daftar pustaka itu kan ada beberapa style ya Pak, seperti IEE. Ya. Terus kalau yang di Pak Denny sendiri itu stylenya pakai yang mana Pak untuk style? Kalau yang umum ya Mas ya, yang umum itu kalau di Poli J itu biasanya pakai yang apa itu Mas? Yang apa? Kalau halo? Masih bisa dengar suara saya? Iya Pak. Pakai apa ya? Kalau tidak yang apa itu pakai yang Elsevier. Kalau di Poli J stylenya kayak gitu. Tapi kalau Anda pakai Mendeley atau Zotero itu nggak masalah, bisa disetting kan? Itu Anda pilih salah satu, nanti kemudian disetting, dirubah, kemudian di refresh gitu sudah berubah. Model IEEE yang pakai angka atau yang lain itu bisa dirubah. Makanya salah satu kegunaannya Mendeley ya seperti itu. Iya Pak. Ya. Baik. Oke. Lanjut lagi, ada lagi pertanyaan? Oh ya, terus untuk membuat tinjauan pustaka. Bagaimana untuk membuat tinjauan pustaka? Saya sudah nyampaikan belum ya? Tinjauan pustaka itu gini. Anda ngambilnya dari judul. Ya, judul. Kemudian dari judul itu yang masuk ke dalam abstrak itu kan ada keyword. Nanti kata kunci. Ya, ada kata kunci. Nah, kata-kata kunci itulah nanti yang Anda munculkan di tinjauan pustaka, gitu, Mas. Tinjauan pustaka ada dua ya, penelitian yang mendahului sama literaturnya. Nah, literaturnya caranya ngambil yang itu. Kalau yang penelitian yang mendahului ya nanti Anda bangkitkan dari penelitiannya orang yang kira-kira sama itu dalam artian 3 hal. Sama dari sisi objek penelitiannya, kemudian sama metodenya, yang 3 sama datanya, karakteristik datanya sama. Kalau tidak memenuhi 3 unsur ini nggak usah masuk di dalam tinjauan pustaka. Tapi ketika Anda menyelesaikan skripsi itu Anda membaca banyak pustaka, membaca banyak paper, membaca referensi banyak, itu sangat bagus, itu sangat disarankan. Namun kan tidak semuanya masuk di dalam tinjauan pustaka, nanti dipilih-pilih gitu ya. Nah, terus di tinjauan pustaka sangat mustahil sekali, sangat naif sekali ya kalau boleh dikatakan naif. Skripsi itu daftar pustakanya cuma sedikit. Kadang cuma muncul 5 gitu ya, setengah halaman gitu ya. Mustahil. Skripsi itu pekerjaannya sedemikian berat kok dapat tinjauan pustaka itu cuma sedikit. Nah, kalau cuma sedikit begitu, bagaimana bisa membuat penelitian atau skripsi yang berbobot? Karena kurang baca, mainnya kurang jauh, kurang belajar. Ya, jadi paling tidak 1 halaman full itu. Ya sekitar
berapa ya? 30 atau 40 literatur, buku referensi maupun paper. Terus dibatasi yang 5 tahun terakhir, yang update 5 tahun terakhir. Kalau sekarang 2021 atau 2020 ya terakhir yang 2015. Produksi penelitian, skripsi atau buku-buku yang 2015 ke bawah, ke atas. Ini 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi ingat kembali, semakin banyak membaca semakin bagus. Tapi memang tidak harus semua muncul di tinjauan pustaka. Tuh. Kalau mau dimunculkan di dalam tinjauan pustaka, nggak usah dirinci satu-satu. Buat aja dalam bentuk tabel. Nah, nanti munculkan di lampiran. Jurnal atau paper apa saja, di print dimunculkan di lampiran, tidak muncul di laporan utama. Oke. Oh iya, terus masih terkait sama ini. Nanti Anda menyebut ada daftar tabel, daftar tabel, daftar gambar. Itu yang namanya tabel atau gambar itu harus pernah disebut minimal sekali di dalam laporan. Kayak contohnya, Anda membuat gambar satu, gambar tentang ERD misalnya. Gambar 4.1 ERD. Nah, itu di kata-katanya di kalimat itu, di laporan itu harus Anda singgung satu kali. Nyinggungnya gimana? Ya pakai kalimat. Adapun untuk desain ER diagram bisa dilihat pada gambar 4.1. Wes ngono tok enggak apa-apa. Baru nanti muncul gambar 4.1 gambar diagramnya sendiri, ER diagram. Kalau nggak pernah Anda munculkan di laporan, tiba-tiba muncul blok itu gambar itu, nanti orang akan bertanya-tanya. Jadi gambar ini untuk apa muncul gambar tiba-tiba gambar muncul? Gambar tiba-tiba muncul gambar ERD tapi nggak ada ERD-nya disinggung di mana nggak jelas. Ya daripada nggak jelas gitu, ngapain munculkan gambar ERD? Sama-sama nggak jelas, mending munculkan foto saya jadi gambar 4.1. Gitu. Jadi paling tidak harus ada relevannya laporan dengan gambarnya itu sendiri dan nanti dimunculkan di daftar. Oke, itu ya bab 2. Pak, tambahi di sini biar nggak lupa. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya lanjut ke bab 3. Saya lanjut ke bab 3. Bab 3 itu metode penelitian bab 3. Ada poin di sana waktu dan tempat. Biasanya 3.1 itu metode penelitian. Nah, 3.1 metode waktu dan tempat itu Anda harus menjelaskan secara detail. Waktu ini boleh pakai time schedule atau apa diagram itu diagram waktu. Nah, kemudian Anda jelaskan secara lengkap waktu, kapan, tanggal, hari, bulan, tahun. Nah, itu diselesaikan dilengkapi ya waktu.
dari kapan sampai kapan. Ya. Kemudian tempat jelaskan sedetail mungkin. Kemarin itu ada yang saya uji, di situ tempat cuma menyebutkan tempat penelitian di Politeknik Negeri Jember. Penelitian di Politeknik Negeri Jember itu kan luas, ada 40 hektar. Jangan-jangan keliru nanti orang itu. Kan kalau orang mau melihat hasil penelitiannya benar apa enggak, kadang-kadang kan tanya langsung ke customer-nya. Benar enggak si peneliti ini? Nah, misalkan dia ngomong di Politeknik Negeri Jember, enggak salah, tapi terlalu global. Dia datang ke yang dia garap itu di UPTTI misalkan. Laporannya pekerjaannya itu skripsinya di UPTTI. Tapi di laporan tidak dimunculkan di mana nama UPTTI itu tidak muncul. Dia cuma nyebut di Politeknik Negeri Jember gitu toh. Ya salah. Ya kalau dia nggak nyasar ke kandang gitu. Kalau pas ada orang tanya baca masuk ke Poltek mau survei mau lihat hasil surveinya Mas Morgan misalkan ke Poltek, datangnya ke bagian keuangan, pada yang diteliti di UPTTI, ya orang keuangan nggak tahu. Nah, maka di situ munculkan secara detail di lab UPTTI atau di lab rekayasa sistem informasi jurusan TI Politeknik Negeri Jember. Nah, nanti pasti kan langsung fokus di tempatnya itu, nggak mungkin nyasar-nyasar lagi. Kalau ada orang tanya, nanti garapnya di lab RSI misalnya, temu sama Bu Betty di sana, tanya Bu dulu apa ada kakak tingkat yang garap penelitian di sini? Oh ada, namanya Mas Morgan ya. Ya Bu, saya mau meneliti sistem pendukung, saya mau mengerjakan skripsi SPK melanjutkan punyanya Mas Morgan. Bukan nyambung kan nanti langsung. Oke, saya tadi keputus. Saya ingin direview tadi sampai mana? Sampai ini Pak, lebih detail untuk lokasi penelitiannya. Oke, bab 3 ya. Oke, bab 3. Saya keputus tadi soalnya. Ini saya share lagi. Metode penelitian. Oke, sudah. Nah, sekarang bab 3 tentang tahap penelitian. Jelaskan langkah penelitian. Nah, ini secara global, Mas. Mbak. Ini buatkan bagannya, buatkan flowchart. Ini kan sudah ada kemarin kalau nggak salah. Nanti bisa kita perdalam, kita bisa jelaskan bisa kita detailkan lebih jauh, lebih lanjut. Ya. Oke. Nah, nanti dari yang gambar-gambar itu dijelaskan per bagian. Tapi masih secara global dulu yang di bab 3. Baru nanti kita jelaskan secara detail di bab 4. Bab 4 ini merupakan pendetailan dari bab 3. Jangan lupa nanti Anda perlu pakai data-data, pakai tabel, pakai gambar. Itu tadi syaratnya harus disinggung minimal 1 kali di dalam laporan. Nah, terus jika datanya banyak yang ingin ditampilkan, maka munculkanlah saja di lampiran, Mas. Misalkan tabelnya banyak banget sampai 10 tabel, tapi item datanya sama. Itu ambil aja 1 tabel, setengah halaman aja atau 1/4 halaman, atau kita ambil contoh data customer misalnya ya. Data customernya itu ada 1500 misalnya. Kita potong aja datanya, kita ambil 10, kita buatkan gambar tabel di situ. Adapun data customer adalah seperti berikut, cuma dimunculkan 10 aja. Data
customer lengkap tersaji pada lembar lampiran B, misalkan gitu. Nah nanti yang datanya yang lengkap itu yang 1500 nya customer itu di print, ditempel di lampiran di belakang gitu mas. Jadi datanya yang lengkap munculkan di lampiran, yang di sini cuma perwakilan aja, perwakilan. Ini nanti ketikan saya ini yang MS Word ini nanti akan saya kirim ke grup, akan saya share. Terus hasil rekamannya ini nanti akan saya upload. Kalau nggak di YouTube ya di Google Drive. Oke, sekarang kita ke bab 4. Bab 4 ini menjelaskan tahapan penelitian yang detail dari bab 3 tadi. Bab 3 yang Anda gambar tahapan penelitiannya menggunakan flowchart. Nah, itu di bab 4 hasil dan pembahasan itu Anda jelaskan. Kejadian setiap yang Anda jelaskan di bab 3 itu munculkan di bab 4 kegiatannya. Terus capture atau tambahin foto-foto waktu implementasi, foto waktu ngerjakan desain gitu ya, atau langsung nanti ditunjukkan desainnya sendiri. Itu bab 4. Balik lagi nanti semua bab ini kalau sudah oke, saya beri cek oke. Kalau belum ya belum bisa melangkah selanjutnya, Anda sempurnakan dulu bab ini. Terakhir bab kesimpulan dan saran. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kesimpulan harus menjawab tujuan pada bab 1 dan rumusan masalah, harus link bab 1 sama bab terakhir, harus ada kesinambungannya, harus ada hubungannya. Oke, ini yang terakhir di sistematika laporan. Anda harus menulis saran. Saran itu yang gampang, cara berpikirnya itu Anda bagi dua. Saran bagi dunia industri atau bagi stakeholder, ya, industri atau stakeholder, atau bagi yang menggunakan sistem ini gitu. Kalau industri kan ya, kalau skripsinya di industri. Kalau tidak di industri, nah, seperti apa? Kayak contohnya di rumah sakit misalkan. Nah, maka saya sebut stakeholder aja. Saran ditulis sebagai dua intinya gitu ya. Stakeholder dan untuk peneliti selanjutnya. Untuk stakeholdernya sendiri, untuk rumah sakit misalkan itu. Sarannya seperti apa? Sebaiknya aplikasi ini diisi oleh data update 24 jam sehari nonstop, boleh itu saran untuk stakeholder. Atau saran untuk stakeholder, agar lebih maksimal maka perlu diadakan upgrade perangkat keras gitu ya, boleh. Karena data yang dikelola sudah melebihi dari kapasitas yang menjadi analisa penulis gitu, boleh. Saran bagi dunia stakeholder, boleh seperti itu. Agar bisa lebih memaksimalkan pengolahan data, maka perlu disediakan server database misalkan, boleh kayak gitu. Nah, kemudian sarannya yang kedua apa? Bagi peneliti selanjutnya itu maksudnya apa? Ya bisa bagi adik tingkat, bisa untuk dosen, kan tidak menutup kemungkinan dosen itu melanjutkan penelitian Anda. Bisa, kan nanti bisa dibaca. Atau gini, Anda dalam rangka menyelesaikan skripsi, tapi yang di sini nggak ada sih, yang tahun kemarin ada, tapi tahun depan ini saya minta ada lagi. Jadi ada dosen yang mengerjakan penelitian kemudian mengajak mahasiswa untuk menyelesaikan penelitiannya sehingga masuk di dalam skripsi. Kalau tahun lalu saya punya bimbingan seperti itu, dia datang ke saya,
dia minta saya menjadi pembimbingnya, kemudian nggak punya topik, dia minta saya topik. Oke, kemudian saya tawari, oke kamu ikut dalam proyek saya untuk mengerjakan penelitian saya di S3. Kamu mengerjakan ini, saya mengerjakan ini. Selesai. Boleh yang seperti itu. Di bawah bimbingan langsung sama dosennya. Nah, itu kan nanti muncul di situ. Apa-apa yang dilakukan selama penelitian skripsi yang belum diselesaikan, itu ditulis, dimunculkan di saran, dan itu menjadi saran bagi peneliti selanjutnya. Contohnya, pada penelitian kali ini menggunakan metode fuzzy. Mungkin perlu dikembangkan lagi untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode fuzzy terintegrasi dengan neural network. Nah, gitu. Boleh. Karena harusnya nanti bisa dihubungkan antara fuzzy dengan neural network. Maka itu saran bagi peneliti selanjutnya. Barangkali nanti ada adik tingkat yang ingin mengerjakan itu. Oh iya ya. Ini fuzzy-nya kalau digabung sama neural network jadi lebih canggih ini untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu. Jadi ada dua nih sarannya. Saran bagi stakeholder dan bagi peneliti selanjutnya. Oke, itu 5 poin, 5 bab di dalam sistematika skripsi kita. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Gantian yang ngomong. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ini Pak, di bab 3 mengenai waktu penelitian. Ya. Kemarin kan waktu seminar proposal itu untuk bulan dan tahunnya kan itu kan 2020. Ya. Sekarang mulai implementasinya ini kan Maret 2021. Itu bagaimana? Oh, enggak apa-apa itu, Mas. Sampai munculkan aja 2020. Nanti kan nanti kan di ini kan ya. Anggap aja mulai 2020, ya kan? Nanti supaya nggak kelihatan blank atau kosong, di beberapa bulan itu sampai isi dengan studi literatur gitu. Ya. Tahunnya tetap 2020. Nggak apa-apa 2020. Nanti di beberapa bulan itu studi literatur atau pengembangan referensi apa gitu ya. Nanti baru penelitian selanjutnya atau pengumpulan evaluasi. Nanti kita lihat ininya lah. Nanti kita lihat ini seperti apa. Step-stepnya bab 3 itu nanti di situ kan muncul. Pertama studi literatur. Yang kedua nanti analisa mungkin ya. Nah, nanti di analisanya itu kita plotting masuk ke mana gitu. Biar gak kelihatan jelek laporannya. Sebentar ya. Tolong ada yang bertanya ya, tolong ya, ada yang bertanya ya. Ini bagus banget ini kalau nggak ada yang bertanya nanti nggak semangat saya sambil tak ganti koneksi ini soalnya kayaknya nggak stabil koneksi saya yang pakai Telkomsel. Oke, saya sudah ganti koneksi. Monggo, ada yang bertanya? Tolong ada yang bertanya ya. Pak, saya permisi Pak, saya Ya, mau ya. tanya. Iya. Mungkin saya butuh referensi untuk cek plagiarisme Pak. Kalau Oke. yang saya dapatkan rata-rata cek plagiarisme itu ada maksimal katanya Pak. Yang saya temukan maksimal itu kalau plagiarisme itu 1000 kata. Ya. Itu mungkin Pak Denny ada yang referensi mungkin Pak bisa dibagikan kepada kami. Gini Mas, ada trik-trik ya, tapi kalau memang itu buntu ambil trik yang terakhir. Jadi gini, itu kalau ini tak matikan dulu share-nya. Nanti kita lanjut lagi. Gini, chat plagiarisme itu kan memang ada yang keterbatasan ya. Itu bisa unlimited kalau bayar.
Yang Turnitin itu kalau bayar bisa unlimited, bisa kata-katanya bisa banyak. Itu triknya gini, sampean bisa aja nanti urunan satu angkatan ini ya, atau satu bimbingan saya ini lah, urunan berapaan gitu, beli akun di Tokopedia yang bisa sekian word sekian gantian, nanti dipakai gantian ya, ngeceknya gantian, nggak mahal kok, paling 200.000 atau berapa gitu ya, itu sudah bagus kalau nggak salah, sudah unlimited. Nah itu kalau dibagi bimbingan kita itu anak 8 itu kan paling 20 ribuan ya, tuh nanti di koordinir aja gitu ya, nanti saya bisa bantu untuk nyari referensi, oh Turnitin yang bagus pakai akun yang apa gitu ya, itu seperti itu. Nanti memang harus sedikit modal kalau untuk skripsi kayak gini, tapi ya nggak apa-apa, itu demi kelancarannya tuh. Tapi kalaupun tidak seperti itu, yang free ya ada, yang free ya kayak yang tadi sampean bilang ada keterbatasan kata itu. Nah itu berarti Anda harus dikit-dikit itu cek plagiarismenya, kopas 4 alinea di kopat masuk, nanti itulah gitu caranya Mas ya. Itu agak lama tapi ya memang gratis. Nah terus parafrase juga gitu, ada yang bagus yang bayar, ada juga yang free. Yang free itu saya coba ya, memang dia powerful tapi nggak bisa banyak, nggak bisa langsung upload filenya langsung keluar semua, itu nggak bisa, harus satu persatu, tapi lumayan membantu. Tapi kalau Anda punya program Turnitin itu yang atau Turnitin atau plagiarisme apapun ya, begitu itu similarity-nya gede, persentasenya itu ditandai dengan merah, blok merahnya itu Anda ambil, Anda kopas, masukkan ke parafrase, itu sudah habis perkara, sudah meminimalisasi waktu kita sekian banyak waktu untuk mikir. Itu triknya ya, lumayan itu kan. Kalau bab 1 itu kan 90% atau 80% itu kan originalitas kalau di bab 1, karena Anda mengembangkan pemikiran dari permasalahan yang ada kemudian masuk ke dalam fokus inti permasalahannya itu sendiri, itu perlu orisinal, pemikiran orisinil. Kalau bab 2 pasti banyak kopasnya, cuman ya itu tadi ngatasin itu bab 2 itu paling gampang sekaligus menjebak dan membunuh. Misalnya ada sudah dosen S3 terjebak di bab 2, akhirnya dicopot S3-nya, gak jadi lulus. Itu ketatnya ya, ketatnya di dikti itu seperti itu. Oke, ada lagi? Untuk saat ini cukup Pak, jadi cukup ya. kasih. Ya. Novita, mananya Nov? Ya ada Novita. Tidak Bapak. Dana. Tanya oh Dana. Untuk pengumpulan bab 1 ini bisa dimulai kapan ya Pak? Untuk pengumpulan apa? Bab 1. Segera setelah ini ditutup, nanti saya kasih link untuk mengumpulkan itu. Saya kasih link untuk folder drive ya. Saya kasih link untuk mengumpulkan drive. Anda buat sendiri folder masing-masing nama sama NIM-nya di drive itu. Anda buat sendiri yang Anda nanti update sendiri gitu ya, dimana saya nanti juga bisa baca di situ, nanti langsung bisa saya komen, langsung bisa saya revisi begitu, langsung bisa saya beri catatan. Oke. Iya. Saskia, mana Saskia? Pak, iya. Kalau saat ini masih belum Pak, masih belum bertanya. Belum ya? Oke. Ini novel juga belum ada ya, novel.
Banyak yang nggak hadir ya. Oke, terus lanjut. Kita ke poin selanjutnya. Oke. Prototipe aplikasi, ini poin pertama. Buatkan alur bisnis proses. Nah, jangan lupa. Ini saya tak share lagi. Ini seperti biasa waktu saya ngajar Anda dulu ya. Manajemen database itu saya ngajar ya. Sama Pak Lukman ya. Oh, bukan ya, bukan. Ini yang semester 5 ya saya. Bukan, Pak. Bukan ya. Saya ngajar Anda workshop atau proyek? Enggak, belum ya. Oke, saya sampaikan gini aja. Anda jangan lupa membuat alur bisnis proses, baik berupa diagram atau berupa apapun ya. Alur bisnis proses yang menceritakan dari aplikasi Anda. Ini tujuannya nanti kalau Anda presentasi, Anda pasti saya minta untuk membuat skenario bisnis proses itu nanti untuk uji coba sistem, uji coba software Anda. Contoh ya, Anda membuat satu aplikasinya Saskia judulnya apa? Saya lupa. Oh, Saskia belum ngisi di chatnya ya, yang di chat itu. Tolong diisi nanti. Saskia nanti tolong diisi ya, nanti ngisi yang di itu ya, di dokumen ya. Yang di chat itu ada link untuk diisi. Oh, nggih. Apa ya? Oh, sistem informasi geografis ini aja punya Rismawan misalkan ya. SIG pemetaan daerah rawan kebakaran. Nah, itu Anda buatkan skenarionya untuk proses tersebut. Nah, misalkan pertama kali datang user itu ngapain? Pencatatannya bagaimana? Nyatatnya gimana? Nah, itu masuk database-nya gimana? Itu pentingnya di situ nanti untuk uji coba alur bisnis proses. Ya, paham ya? Jadi ini Anda buatkan alurnya, buatkan ilustrasi gambarnya. Nanti sebelum masuk ke sistem, nanti orang akan tahu, paham. Oh, perlunya database ini dicatat itu untuk apa? Ini masuk ke database itu untuk apa? Masuk ke table. Nanti di mana masuk tabelnya seperti itu. Ya, ini untuk prototipe aplikasi, baik berbasis web maupun mobile. Kemudian sesuaikan bisnis processing yang ada di nomor 1 tadi dengan algoritma metode yang dipakai. Algoritma Anda, kalau SIG ini nggak pakai algoritma ya, nggak pakai metode ya. Nah, ini nanti perlu diperdalam Mas Rismawan ya nanti ya, kalau kita masuk ke Anda tolong cari metode yang bisa masuk ke sini. Sebab kalau tidak muncul metode di SIG ini, cuma Anda membuat satu plottingan SIG aja, membuat digitasi, itu nanti bermasalah nanti pas ujian nanti. Sopo ini timbang ujiannya. Anda masih ingat dulu saya nguji sama siapa? Oh, Pak Gede Wiryawan. Pak Gede, sama Pak Gede nanti ditanya. Nggak ada metodenya ya Mas ya gitu. Apa bedanya sama hasil karya D3 gitu, kalau cuma membuat aplikasi aja ya gitu ya Mas ya. Tapi nanti aja sambil jalan habis kita pikirkan. Oke, Pak. Nah, ini sistem pakar pada menggunakan metode certainty factor. Nah, ini sistem pakar menggunakan metode certainty factor. Nah, ini harus nanti munculkan bisnis prosesnya itu dengan certainty factornya, masuknya di mana? Perhitungan certainty factor CF-nya. Ya paham ya? Siapa ini? Jadi Mas Sato, nanti munculkan Mas Sato.
dimana perhitungan ininya sesuai dengan ini, enggak, maksudnya ya dibuat ilustrasi bisnis proses, kemudian SCF-nya masuknya kemana lah, itu dimunculkan di ilustrasi uji cobanya, sehingga dosen itu tahu oh memang ini metodenya sesuai yang diambil. Oke. Kemudian yang ketiga, persiapkan data untuk uji coba. Ini data yang benar ya saudara sekalian. Anak-anak biasanya untuk uji coba itu datanya masih data sembarangan, nama, WK gitu, HIJKL MNUP, ya nggak boleh gitu ya. Anda ambil data yang benar, data pasien yang benar, data anggota yang benar, minimal meskipun tidak benar ya, nggak persis seperti itu, Anda datanya itu data nama manusia ya data nama manusia, bukan nama binatang, bukan nama apa gitu. Misalkan di situ ada item nama lengkap, yo ditulis nama lengkapnya adalah Rudi Setiawan. Meskipun Rudi Setiawan itu tidak tercatat sebagai pasien di rumah sakit tersebut, gak apa-apa, tapi munculkan di situ namanya itu adalah Rudi Setiawan, Raden Ngabei Cokro Hadiningrat, munculkan begitu ya. Ya, jadi data yang benar, persiapkan data untuk uji coba. Kalau nanti ngomongnya data science, hubungannya untuk perhitungan data, ya cari data yang banyak. Tuh. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah ini khusus, bukannya khusus ya. Kalau yang mobile masih bisa, nggak pakai ini. Tapi yang nomor 4, aplikasi sediakan secara online. Bagi yang garapnya itu berbasis web, tolong diupload di hosting ya. Jadi nanti bisa diakses secara online oleh dosennya. Atau Anda juga tidak kerepotan dalam artian ini mengaplikasikan. Nanti pun bimbingannya kan juga tidak sulit kalau misalkan diupload. Anda tinggal ngasih aja, Pak, linknya di sini, nanti saya coba itu secara online. Gitu. Nggak harus nunggu Anda saya nyoba tuh, nanti harus nunggu localhost gitu. Localhost juga kalau zoomnya bermasalah apa enggak, kalau pas zoomnya bermasalah saya nggak bisa menilai, tapi kalau langsung diupload kan saya bisa mengakses. Yang angkatan saya kemarin itu anak-anak itu sewa hostingan urunan seangkatan gitu ya. Ada yang tidak satu angkatan tapi ada yang bimbingannya Pak siapa ya waktu itu, Pak Nugroho atau apa itu, anak 8 apa anak 10, urunan itu 100-an gitu. Tapi enggak 100-an juga sih, paling 50-an ya. 400.000 aja sekarang sudah dapat bagus kok, bisa dipakai bareng-bareng. Itu ya. Bisa dipakai bareng-bareng 50-an, patungan gitu. Jadi saya ingin bimbingan kita ini kita akrab satu sama lain, bisa saling membantu memberikan solusi itu. Tidak yang satu nggak tahu menau, yang lain berhasil, yang lain lulus, yang satu enggak gitu ya. Saya harap semua berhasil, nilainya maksimal gitu, tidak ada yang nyantol nyangkut dan sebagainya. Kemudian aplikasi disediakan secara online. Nah, Anda melakukan testing ini 2 tahap, 2 langkah. Testingnya online dan offline. Offline tentunya ya localhost. Kalau online ya pasti diupload itu di hosting ya. Anda testing berkali-kali. Oke, gitu ya. Terus untuk nomor 6 ini ketika Anda nanti sudah bisa kontak dengan teman-temannya, sudah bisa patungan gitu untuk menyewa hostingan, Anda merekrut atau mengangkat salah satu orang sebagai admin hosting tersebut, penanggung jawabnya nanti laporkan ke saya siapa. Maksudnya supaya, atau terserah mau bisa memaintain sendiri-sendiri, yang penting coba ini kita create, harus ada yang jadi administrator servernya gitu. Kita coba, seandainya kita bekerja dalam tim, nanti kalau sudah bekerja di industri, Anda harus kolaborasi dengan teman-temannya yang lain, Anda bisa.
Ada kan yang sudah biasa otak-atik server di sini, salah satu kan ada ya, pasti ada lah. Siapa yang biasa ngotak-atik hosting gitu, atau sering dapat project dari luar? Siapa nih? Biasanya cowok-cowok ini biasanya nih. Mas Ismawan apa Mas Morgan apa Mas Ato? Siapa? Masih belajar, Pak. Tapi pernah kan? Ini mau nyoba, Pak. Soalnya dapat tugas dari PKL KWU itu disuruh hosting, Pak. Ini masih nyoba. PKL KWU. Apa ngambil PKL apa? Itu yang saya tuh PKL KWU-nya di Selo Anyar, Pak. Di sana disuruh buat web profile dan disuruh hosting juga. Terus ada kesulitan? Kesulitan saya masih belum tahu ya, Pak. Soalnya masih belum nyoba, Pak. Ini mau nyoba. Tapi sudah abonemen postingan? Belum, Pak. Jadi pihak dari Selo Anyarnya tuh baru transfer ke saya untuk uang hostingnya, Pak. Baru ngasih duit? Iya, betul, Pak. Iya, betul, Pak. Rencananya zaman pakai yang paket apa? Kalau paketnya tuh paket, kalau yang setahu saya, Pak, kalau yang domainnya tuh 1 tahun, kalau yang hostingnya tuh 1 bulan, Pak. Itu totalnya 250. Terus? Untuk penggunaannya masih nyoba-nyoba ini, Pak. Soalnya baru ditransfer hari ini. Murah itu 221. Saran saya sampean ya, ini kan berpiro, bimbingan saya itu ada berapa belas orang ya harusnya. Nanti sampean ngangkat ya, pokoknya sampean, saya minta sampean semua ini aktif ya, aktif, terutama yang web atau yang itu membuat aplikasi-aplikasi itu segera Anda solusikan. Bagaimana nih ya, Anda nanti abonemen DW itu Anda bisa. Saya ingin Anda nyoba ya, saya ingin Anda nyoba. Anda bisa, kapan lagi Anda nyoba? Kalau tidak pasti kuliah sekarang. Soalnya habis ini ada kuliah di industri, nanti Anda harus mau nggak mau megang itu. Kalau enggak nanti memalukan ya, memalukan kita. Mending Anda itu explore sekarang. Kalau nggak ada, nanti bisa konsultasi sama saya, atau nanti ada kontak center di situ. Nanti Anda bisa chatting, nanti dituntun di situ di kontak centernya itu. Anda bisa chatting sama technical support. Saya bisa aja sih sebenarnya, saya bisa aja ngasih, ini loh saya punya hosting, plug pakaian. Tapi itu tidak mendidik, saudara sekalian. Saya ingin Anda belajar. Ya, paham ya? Iya, Pak. Jadi Anda belajar meng-create sendiri, memanage sendiri, bagaimana mengelola uang sendiri. Nanti Anda harus bareng-bareng. Saya memang menyediakan untuk penelitian saya. Saya punya satu server, satu hostingan yang N-nya selesainya Agustus. Tapi itu tidak saya kasih. Itu mungkin akan saya kasih kepada yang mau ngerjakan proyek bareng saya. Soalnya apa? Nanti Anda tidak belajar gitu. Anda harus belajar bagaimana cara membeli hosting, menyewa, memanage, memaintain. Harus bisa ya. Kapan lagi? Kemarin itu kuliah nggak sempet Anda belajar kayak gini. Tapi ini Anda, soalnya kan waktu kuliah kan pasti cuma ada tugas-tugas saja, workshop. Kemudian cuma dikasih alamat, password sama Pak Hafid, Anda suruh upload gitu. Nah ini kesempatan, Anda semua harus explore bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya. Saya mintanya Anda harus bisa semua. Soalnya program yang Anda buat itu belum tentu berjalan mulus ketika di hosting. Ini saya tunjukkan aja. Ketika lokal host mulus, misalkan Anda pakai PHP 5, PHP 5, di-upload itu hostingannya itu supportnya PHP 7, itu trouble, itu pasti trouble. Nah itu Anda harus konversi. Bagaimana mengkonversinya? Nah itu sampean
harus belajar. Belajarnya dari mana? Ya dari forum, ya tanya temannya, tanya adik tingkat. Adik tingkat bukan dalam artian Anda lebih jago daripada adik tingkat loh, belum tentu. Lah adik tingkatnya proyeknya sudah mana-mana. Jangan malu, tanya adik tingkat. Adik tingkatnya sudah banyak proyek, ngerjakan. Yang penting jam terbang sebenarnya. Anda kalau tidak dipaksa dengan jam terbang, Anda nggak akan bisa. Yakin saya. Kalau sering megang pasti bisa. Ya, itu ya. Bismillah. Harus bisa punya hostingan sendiri, memanage sendiri. Kemudian merekrut salah satu orang untuk admin hosting. Adminnya aja, maksudnya yang bertanggung jawab di situ siapa. Kalau enggak, ya harus iya. Tapi semua harus punya skill, keahlian itu. Memanage programnya sendiri, menghosting punyanya sendiri gitu. Harus bisa. Mas Novita, Mas Dana, Mas Saskia tuh harus bisa. Oke. Ini kan ini yang ngeri-ngeri sedap ini. Itu kemarin kan Pak Eri sudah mengumumkan periode 1 April, periode 2 Juli, periode 3 Agustus. Ini memang sebenarnya dibagi menjadi 3. Tapi saya memperketat lagi nih. Nanti dengan adanya time schedule itu saya akan membuat satu kriteria bahwasanya Anda kalau ingin dapat A itu Anda yang ikut ujian periode 1. Ini kalau saya loh ya. Ini Februari pertengahan. Mas Morgan langsung lihat langit. Ya. Masih ada 1,5 bulan. Masih ada 1,5 bulan harus jadi. Kalau enggak ini kayak angkatan-angkatan kemarin, meskipun waktu 2 bulan, 3 bulan, 1 semester, waduh, guys. Tetap aja nggak cukup. 1 semester, 2 semester kalau nggak dibikin gini. Kalau Anda mengharapkan mimpi untuk mendapat maksimal A, Anda harus maju ujian April. Januari, Februari, Maret, April. Ini Februari, Maret, April. Maka supaya nggak bolak-balik seperti itu tadi, Anda harus ikut timestamp. Bab 1 oke, selesai, lewat. Bab 2 oke, selesai, lewat. Bab 3 oke, selesai, lewat. Terus baru program juga seperti itu ya. Jadi 1 bulan bareng selesai program sama laporan gitu. Nggak akan ada yang berat Mas kalau dikerjakan. Kalau dipikir itu nggak akan selesai kalau dipikir. Tapi kalau dikerjakan itu selesai. Kalau dipikir aja itu nggak selesai Mas. Kalau dipikir itu nggak akan selesai. Tapi kalau dikerjakan itu selesai. Makanya jangan dipikir, kerjakan. Sekarang sudah waktunya bangun dari tidur. Ya, dalam pandemi ini kesempatan, gak kemana-mana, kita garap. Oke. Kalau Anda yang ingin dapat AB, ya, turun dikit lah ya, turun dikit, boleh Juli lah dia. April, Mei, ini apa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, loh, sih lama loh. Antara Mei ke Juli, lama loh. Bulan 4 ke bulan 7. AB tapi kalau Anda tidak bisa maju di April, awal-awal April, ya wes, wallahu alam. April nggak selesai, April, Mei, ya wes ikut periode Juli ya. Dari saya dapat AB. Ngono. Ya kita berusaha maksimal mungkin lah ya. Soalnya kemarin tuh saya coba untuk bagaimana kita supaya terkontrol, terprogres.
waduh kok gini nih tersendat-sendat, padahal kita mulainya sudah semester kemarin ya, harusnya bisa kita mulai kemarin. Terus ada pandemi segala macam, kemudian ada PKL, ya wes lah ya, kita lepas saja sekalian, gak masalah wes, toh deadline-nya masih semester genap. Saya khawatirnya nggak selesai teman, dengan pandemi terus gini terlena tuh, nggak bisa menyelesaikan, akhirnya nggak selesai sampai semester genap. Yang rugi kan bukan saya, yang rugi sampean itu nanti harus bayar SPP lagi, nggak bisa ikut wisuda. Kalau saya ya rugi juga sih, saya ruginya bimbingan saya jadi tambah banyak, bimbingan yang tahun kemarin yang tahun ini sama yang nanti akan datang ada lagi bimbingan lagi kan, yang adik tingkat kan yang semester piro yang sekarang masuk semester 6 kan, mereka sudah mulai garap sempro, seminar proposal, mereka sudah pasti datang ke saya lah, kan kesundul zaman tuh. Nah itu ya, kalau periode yang April bleset akhirnya ikut yang Juli, ya eman sudah dapat AB, maksimal AB gitu. Apa sih nanti yang Agustus, ikutan Agustus, Juni, Juli, Agustus maksimal B dari saya. Jadi ya gimana, eman. Makanya ini sakralnya di sini Mas, kita harus berjuang keras nih, masalah. Ini kenapa kalau saya buat begini, ini balik lagi, ini pengalaman buruk saya loh ya. Saya S3 itu sampai 7 tahun nggak selesai-selesai. Karena deadline-nya dikembalikan ke saya itu sebenarnya ingin cepat, tapi dosennya molor-molor terus, mau bimbingan, mau gini dirubah, itu nggak mau saya seperti ini. Seperti Anda itu nanti buang-buang waktu lama. Kalau bisa selesai dalam 1 bulan 2 bulan, cepat selesai, wes langsung dah ngurus, Anda dah nyari kerjaan, wes daripada bulet di Poltek itu ngapain, wes sudah selesai, cepat cari kerja, cepat menghasilkan uang, kan semua itu kan inginnya kuliah itu. Jadi cepat mencari kehidupan yang lebih baik, cepat move on gitu ya. Buat apa gitu berlama-lama? Kalau tidak ada kendala yang berarti, saya pikir nggak ada masalah kok. Kemarin itu ada kendala yang berarti berbulan-bulan ya, karena kita ada pandemi macam-macam, terus masalah apa namanya adaptasi sistem segala macam. Sekarang sistem sudah tertata wes, makanya sudah buat online semua. Ini kayaknya kuliah tidak akan berjalan offline sampai setengah semester. Ini sudah keluar suratnya. Anda jangan berharap untuk bisa ketemu tatap muka langsung sampai setengah semester gitu ya. Jadi kita harus pakai daring terus gini. Dan ini masih dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan. Ini masih bisa berkepanjangan pandeminya. Info terakhir di Polisi aja sudah hampir 30 orang kena COVID. Nah, maka saya menyiapkan instrumen macam-macam. Itu tadi daftar hadir, Google Drive, termasuk juga nanti untuk mendeteksi progres report Anda. Maka Anda itu harus bantu dengan akselerasinya seperti itu. Anda nanti buat aplikasi, Anda menghostingnya, saya juga bisa melihat secara online gitu ya, sudah bisa mengevaluasi kerjaan Anda melalui Google Drive. Nah, ini untuk upload laporan belum saya buatkan link. Iya, seperti itu. Ya, monggo, ada yang ingin disampaikan? Ada nggak yang ingin disampaikan atau di ini kan lagi? Ada komen? Kok jadi diem semua setelah tahu deadline?
Kok jadi diem semua? Oke, Pak. Siap. Ini kemarin tuh saya dapat pesanan soalnya dari Pak Heri. Ini tolong disampaikannya. Anak-anak pasti kaget semua nanti kalau saya yang sounding. Ya udah, saya kondisikan dulu supaya nanti gak kaget. Kagetnya nanti biar bareng-bareng seangkatan. Daripada nanti ngasihnya itu ini masih bulan Februari, daripada Maret nanti dikasih tahu, nanti April mulai untuk periode pertama sampai kelabakan. Ini makanya Februari saya kasih tahu. Apapun yang terjadi Anda harus ujian, ya kan? Iya kan? Apapun yang terjadi, barat kapal berlayar itu Anda sudah lebih dari setengah jalan. Anda sudah tinggal pantainya itu sudah kelihatan. Masa sudah kelihatan pantainya itu Anda nggak menyelesaikan? Kan eman-eman itu. Rugi waktu, rugi uang, ya, apapun yang terjadi harus selesaikan. Gampang kok, asalkan digarap, asal komit, garap, berhasil. Kecuali kalau nggak digarap, nggak ada yang sulit. Insya Allah bisa. Yang penting jaga kondisi, jaga kesehatan. Kemudian digarap sedikit demi sedikit digarap. Kalau sedikit demi sedikit digarap dari yang mudah dulu, nanti insya Allah selesai. Kalau tidak digarap ya memang kelihatannya berat sih. Gimana? Mbak Saskia, siap kan? Siap kan? Iya, Pak. Siap kan ya? Iya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman sebelum saya akhiri? Ini sudah jam 4. Kalau nggak ada, Pak, saya mau tanya, Pak. oh iya. Mau. Kalau mau minta tanda tangan pengesahan itu kalau online gimana, Pak? Bisa loh, memang pengesahannya kan online. Pengesahan apa ini? Enggak kan, nanti kan ada tanda tangan kayak dari pembimbing, kayak lain-lain itu nanti gimana, Pak? Ya memang online semua sekarang. Bisa nanti bilang aja sama pembimbing. Cuman mau tanda tangan apa? Ya nanti, Pak, nanti. Kalau sudah jadi ya laporannya. Iya, Pak. Oh gampang banget itu, 1 detik selesai saya. Iya, Pak. Nah ini yang PKL ini 1 detik 10 tanda tangan selesai. Yang KHS juga begitu. Jadi nanti Anda tinggal masukkan ke folder masing-masing di situ, kan sudah ada PDF kan. Nanti tinggal konfirmasi aja di WA, Pak sudah saya upload gitu. Ya wis, nanti langsung saya tanda tangani kalau misalkan itu. Langsung diunduh lagi dari Google Drive-nya. Enggak. Siap. Terima kasih, Pak. Malah enakan sekarang model online daripada zaman itu luring Anda harus numpuk di meja saya tanda tangannya masih besok atau 2 hari lagi. Kalau sekarang Anda masukkan di folder, saya cek di foldernya ada, datanya memang benar, saya harus tanda tangan, saya tanda tangan. Kayak kemarin itu ngotot anak-anak itu PKL itu bimbingan saya itu. Dan saya sebutkan tapi yang Pak sudah selesai, tak jiarno tak jiarno. Saya 1 detik itu selesai. Tapi ketika saya cek laporannya keliru itu. Halamannya keliru, NIP saya juga keliru, ya wes tak suruh memperbaiki. Begitu selesai bener-bener ya langsung selesai saya tanda tangan. Maksud saya itu cek dulu yang cermat, gak usah sembrono minta-minta tanda tangan ngotot-ngotot, itu dicek dulu semua sampai benar-benar tidak ada salah. Salahnya itu loh simpel-simpel, bukan masalah konten. Masalah konten itu loh sudah saya perbaiki. Masalahnya itu halamannya kepedot, kepisah gitu kan nggak lucu kayak gitu ya. Halamannya itu misalkan kata pengantar, penulis tanda tangan berapa, itu di halaman bawahnya lah kan, itu kan nggak lucu kayak gitu itu. Terus apa namanya NIP gitu juga
NIP saya keliru, nggak tahu ketuker sama NIP-nya siapa. Ya kalau NIP-nya pejabat kan fatal itu kan. Kalau NIP-nya Pak Hendra gitu, keliru sama NIP saya, ya kan gak enak. Itu, wah itu kalau di dunia industri, dunia kerja, kecerobohan yang seperti itu tidak bisa ditolerir. Makanya ini prototipe, Anda harus cermat gitu. Masalah administratif itu gampang, tapi tidak bisa digampangkan, tidak bisa disepelekan. Diteliti betul yang masalah itu. Lembar pengesahan, lembar originalitas, judul, cetak miring, terus gampang-gampang yang nggak pakai mikir itu loh. Halaman, daftar isi, itu kan nggak pakai mikir sebenarnya. Kalau Anda ngetiknya pakai table of content yang otomatis, itu kan otomatis update, begitu di refresh update. Tapi kalau Anda manual, ya setengah mati rek, naik turun, itu bikin bunuh diri ya kayak gitu. Skripsi itu nggak selesai. Anda jangan pakai itu. Makanya tadi saya kasih IG-nya zonamahasiswa.id. Di situ ada tips, ada trik bagaimana supaya smart dalam membuat skripsi. 1 detik update apa, 1 detik ngedit apa gitu. Selesai. Anda enggak habis waktu. Termasuk yang parafrase, plagiasi itu saya dapat dari sana. Di samping saya juga kuliah sendiri, ternyata seperti itu juga. Terus Mendeley itu soalnya pekerjaan kita yang secara global itu tidak yang simpel itu, ngatur halaman, ngatur apa, itu sudah bisa diselesaikan oleh software, oleh aplikasi. Pekerjaan kita yang sulit itu adalah mikirkan konsep, mikirkan kata-kata, ceritanya, laporannya, narasinya. Itu yang sulit, membuat deskripsinya. Bukan ngatur halamannya yang sulit. Karena itu bisa diupdate langsung refresh. Dan kalau salah di situ gak lucu, memalukan sebagai anak IT gitu. Termasuk juga NIP gitu. Ini pembimbingnya lo kok keliru gitu loh, kan temenan. Kan kayak nggak kenal gitu kan. Nggak ada care gitu. Itu masih belum ditulis lengkap itu biodatanya, sak pangkat-pangkatnya, alamat-alamatnya segala macam, tambah munting. Nah, itu cuma nama sama NIP aja. Jangan sampai itu keliru, itu fatal itu kalau keliru. Jadi mahasiswa Polisi berapa tahun sih kok sampai keliru? Tuh kemarin juga ada yang itu pembimbing PKL itu keliru tempat itu. Pembimbing PKL, pembimbing internal sama pembimbing eksternal keliru tempat gitu. Wah ini sepele tapi gak lucu. Berarti anak ini nggak baca buku pedoman. Ya saya suruh revisi, makanya Anda baca buku pedoman. Jangan sampai salah font, jangan sampai salah ukuran, jangan sampai salah tebal tipis gitu. Kalau subbab itu harus tebal, harus tipis gitu ya. Bukan cerewet, tapi itu aturannya. Itu aturannya di Polisi kayak gitu. Laporan yang keluar dari Polisi Anda dinyatakan sebagai sarjana, ya itu aturannya. Kalau tidak mau ikut aturan itu, ya jangan sekolah di Polisi kan gitu kan. Itu aturan kok. Pedoman. Oke, gitu ya saudara sekalian. Nanti bisa dibaca-baca lagi di buku pedoman kalau misalkan lupa. Nah, itu pasti sudah punya kan ya. Kalau enggak tinggal di-download aja di sim-online Polisi ACID. Itu ada di situ. Tinggal diklik sim-online Polisi ACID. Kalau nanti Anda masih bingung, linknya saya kirim di grup. Oke, ini akan saya simpan, nanti saya upload ke Google Drive atau ke YouTube untuk teman-teman yang nggak hadir supaya bisa mengikuti ini sampai selesai. Oke, kita akhiri ya teman-teman sekalian ya. Saya menginginkan kita tetap ada koordinasi 1 minggu sekali ya, karena kita waktunya 1,5 bulan lagi. Jadi paling tidak untuk tiap bab tersebut revisi bisa 3 atau 4 kali, namun kita ada pertemuan 1 minggu sekali seperti yang kemarin saya tanyakan gitu ya. Silakan aja kalau kita ingin diskusi, konsultasi 1 minggu sekali, tapi
online itu akan saya buka terus 24 jam Google Drive itu. Oke, saya akhiri ya. Marilah kita berdoa untuk menutup pertemuan diskusi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk menyelesaikan tugas-tugas atau kewajiban kita, kewajiban yang menjadi tugas kita pada saat ini, dan kita selalu diberikan perlindungan, istiqomah, dan selalu senantiasa dikarunia kesehatan. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oh iya, sebelum saya tutup, saya baru ingat, nanti untuk hasil skripsi Anda yang menjadi bimbingan saya, nanti juga saya wajibkan untuk memasukkan ke jurnal ya, jurnal nasional atau ikut international konferensi internasional. Nah, jurnal itu nanti ada banyak, ada yang gratis, ada yang tidak gratis juga. Nah, tujuannya apa? Supaya hasil penelitian Anda itu dikenal di lingkungan di dunia, di lingkungan lain. Nanti Anda sebagai penulis pertama, saya penulis, saya di nama terakhirnya. Misalkan hasil penelitiannya apa, nanti Mas Morgan di penulis utama, author utamanya, saya yang kedua gitu. Saya di belakang, biar orang mengenal Anda pernah membuat penelitian seperti itu. Ini untuk Anda sendiri nanti. Kalau Anda mau kuliah lagi, yaitu lagi mau kerja, dan Anda pernah melakukan penelitian itu dan bisa diakses internasional, di samping ada bukunya, laporannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sudah gabung pada siang hari ini di rooms ini. Jangan patah semangat, kita terus lanjut untuk berjuang. Nanti kita akan agendakan untuk pertemuan. Sebaiknya hari apa pertemuannya? Oh iya, kita mulai minggu depan ya pertemuannya. Minggu depan ini selama tanggal 22, 4 hari ya, 22, 23, 24, 25 saya ikut pelatihan AI di Dikti. Saya nggak bisa, jadi kita mulai minggu depannya lagi aja. Maksudnya minggu depan itu minggu depannya lagi, mulai tanggal 22 sampai Jumat ya, sampai tanggal 26 saya nggak bisa. Sabtu Minggu 27, 28 saya sudah bisa. Ya silahkan aja, mau kita jadwal, kita agendakan kapan begitu. Yang jelas Anda bab 1 Anda sudah boleh Anda posting. Nanti saya buatkan link setelah ini. Oke? Ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dendi. Ya, sama-sama.